Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dengan kakek Merza, pensiunan gaul, banyak acara. Kali ini kakek Merza akan membahas konsep bisnis dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Isra atau surat ke-17 di ayat 35, yang artinya, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah ini adalah salah satu yang menerangkan tentang tata cara kita melakukan bisnis. Jadi kalau kita lihat bahwa demikianlah Quran ikut mengatur tentang transaksi bisnis kita. Jadi sebenarnya bisnis itu selalu memegang peranan vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Sehingga kepentingan bisnis itu akan mempengaruhi tingkah laku bagi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Umat Islam telah lama terlibat dalam dunia bisnis, yakni sejak 4 abad yang silam. Fenomena tersebut bukanlah suatu hal yang aneh, karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam bukan hanya mengatur masalah ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga memberikan petunjuk yang sempurna atau komprehensif dan abadi atau universal bagi seluruh umat manusia. Al-Quran mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dalam dunia bisnis. Seorang ilmuwan dari Barat, C.C. Torrey, dalam disertasinya yang berjudul The Commercial Theological Theme in the Quran, menyatakan bahwa Al-Quran menggunakan terminologi bisnis sedemikian ekstensif. Ia menemukan 20 macam terminologi bisnis dalam Al-Quran dan diulang sebanyak 370 kali dalam berbagai ayat. Penggunaan terminologi bisnis yang sedemikian banyak itu menunjukkan sebuah manifestasi adanya spirit yang bersifat komersial dalam Al-Quran. Al-Quran mengatur kegiatan bisnis secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam menjalankan praktek bisnis. Para peneliti yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al-Quran mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al-Quran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini menandakan bahwa betapa aktivitas bisnis itu sangat penting menurut Al-Quran. Al-Quran memandang bisnis sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Kitab suci umat Islam ini dengan tandas mendorong para pedagang untuk melakukan sebuah perjalanan yang jauh dan melakukan bisnis dengan para penduduk di negeri asing. Hal itu berarti bahwa perdagangan lintas batas atau globalisasi bukanlah sesuatu yang aneh dalam Al-Quran. Di samping penghormatannya terhadap bisnis, Al-Quran juga seringkali membicarakan makna kejujuran dan keadilan dalam perdagangan. Al-Quran sangat menghargai aktivitas bisnis yang selalu menekankan kejujuran dalam hal bergaining sebagaimana yang diatur dalam surah Al-An'am ayat 152, surat Al-Isra ayat 35, dan surat Al-Rahman ayat 9. Menurut Al-Quran, bisnis yang menguntungkan adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat,
tetapi juga dengan menghindarkan segala bentuk dan praktek kecurangan yang kotor dan korup, sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Al-A'raf ayat 85 dan surat Al-Isra ayat 35. Al-Quran menekankan bahwa sebuah bisnis yang kecil lewat jalan halal dan thayyib atau baik jauh lebih baik daripada sistem besar yang dilakukan dengan cara yang haram dan khabith atau jelek. Perilaku bisnis yang benar menurut Al-Quran adalah menepati janji dan kesepakatan, menjaga amanah dan janji, adil dan moderat dalam berhubungan dengan sesama, memiliki pandangan depan yang tajam untuk mengatur dan menyimpan sesuatu guna menghadapi masa-masa sulit, serta selalu ingat Allah dengan membayar zakat dan menunaikan sholat. Al-Quran mendeklarasikan bahwa kekayaan anak-anak adalah ujian krusial untuk sebuah integritas manusia. Sebab jika manusia mampu berlaku baik saat mereka berada di tengah harta dan anak-anaknya, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang baik. Hal itu dianggap sebagai perilaku yang baik sebagaimana tercantum dalam surat Al-Taqabun ayat 15. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita lihat sikap Al-Quran bukan saja mengizinkan transaksi bisnis, tapi juga mendorong dan memotivasi hal tersebut. Namun untuk memberikan penjelasan yang lebih akurat dan jelas untuk membedakan antara bisnis yang menguntungkan dan bisnis yang menjerumuskan, perlu kiranya kita bahas lebih lanjut pada suatu pembahasan khusus. Al-Quran memandang kehidupan manusia sebagai sebuah proses yang berkelanjutan. Dalam pandangan Al-Quran, kehidupan manusia dimulai sejak kelahiran dan tidak berhenti pada saat kematian. Hidup setelah mati adalah sebuah keimanan yang sangat vital dan esensial. Tanpa keimanan pada hal yang sangat vital dan esensial, maka semua struktur dari sistem keimanan Al-Quran akan rusak dan berantakan. Manusia harus bekerja, bukan hanya untuk meraih sukses di dunia, tapi juga kesuksesan di akhirat. Semua hasil pekerjaan seseorang akan mengalami efek yang sedemikian besar pada diri seseorang, baik efek positif maupun negatif. Seorang penganut agama Islam harus bertanggung jawab dan memikul semua konsekuensi aksi dan transaksinya selama di dunia pada saat nanti di akhirat, dan kemudian dikenal dengan Yaumil Hisab atau hari perhitungan dan Yaumal Din atau hari pembalasan. Dengan demikian, konsep Al-Quran tentang bisnis dilihat dari seluruh aspek perjalanan hidup manusia. Suatu bisnis tidak dianggap berhasil jika hanya membawa keuntungan pada waktu tertentu saja, dan kemudian mengalami kebangkrutan atau kerugian yang diderita melampaui keuntungan yang pernah dicapai. Bisnis akan dianggap berhasil dan menguntungkan jika apa yang didapat oleh seorang pelaku bisnis melebihi ongkos yang dikeluarkan atau melampaui kerugian yang diderita serta mempunyai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Skala perhitungan semacam bisnis ini akan ditentukan pula di hari akhir nanti. Al-Quran memperingatkan dengan jelas bahwa seluruh aksi dan transaksi, bahkan niat dan deliberasi dari setiap manusia selalu disorot dan dimonitor dengan cara yang akurat. Karena Allah itu Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha tahu tentang semua yang dilakukan dan yang ditransaksikan oleh manusia. Namun, lebih daripada itu, banyak ayat-ayat Al-Quran menyatakan tentang adanya catatan dan buku amal yang dengan teliti dan seksama telah dipersiapkan untuk diserahkan pada manusia pada hari akhir nanti. Al-Quran secara eksplisit menyatakan tentang pahala dan siksa yang akan diterima manusia pada hari akhir nanti.
berdasarkan perilaku manusia selama di dunia. Akan tetapi, Al-Quran tidak hanya mendeskripsikan masalah baik dan buruk, namun juga tentang pahala bagi perilaku yang baik dan siksa bagi perilaku yang jahat. Al-Quran menyebutkan pahala yang melimpah bagi perilaku-perilaku yang baik yang dituangkan pada 30 ayat, dan siksaan bagi tindakan yang jahat dan keji pada 34 ayat. Dengan pembahasan singkat ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa konsep Al-Quran tentang bisnis sangat komprehensif dan parameter yang digunakan menyangkut urusan dunia dan akhirat. Bisnis yang sukses menurut Al-Quran adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan, yakni kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga saat terjadi konflik di antara keduanya, maka tindakan yang bijak sangat dibutuhkan, yakni dengan meninggalkan keuntungan yang cepat namun fana demi memperoleh keuntungan yang abadi untuk di yaumil akhir nanti. Itulah tadi pembahasan Kakek Merza tentang konsep bisnis dalam Al-Quran. Menarik, bukan? Ternyata Al-Quran itu bukan hanya membahas masalah-masalah ibadah vertikal ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi banyak mengatur tentang kehidupan kita di dunia, termasuk kehidupan kita dalam berekonomi, dalam berbisnis. Bisnis itu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah mengikuti channel Kakek Merza. Jangan lupa like dan share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe. Dah, assalamualaikum.